Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusumaneng Ati, NPM 2208260188. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Health Management and Professionalism yang berjudul mengenai telemedicine. Jadi sebelum kita lebih dahulu mendalami telemedicine itu apa, yang pertama itu kita tahu dulu apa sih telemedicine itu. Jadi telemedicine itu adalah suatu konsep dalam dunia pelayanan kesehatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan medis dan kesehatan jarak jauh. Jadi manfaatnya itu apa sih telemedicine ini bagi kesehatan atau bagi tim medis gitu. Jadi manfaatnya ini adalah salah satu tujuan utama dari telemedicine adalah meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan. Hal ini memungkinkan individu untuk mengakses perawatan medis berkualitas terutama di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau. Jadi misalnya pasiennya ini dengan keadaan yang sangat parah, tapi dia tuh gigi berobat ke daerah kota. Dia tuh awalnya tinggal di daerah terpencil, dia berobat ke kota. Maka dengan adanya telemedicine ini, maka dia tuh untuk mengakses datanya atau untuk mengakses riwayat penyakitnya terdahulunya sudah ada di telemedicine ini. Jadi tidak perlu lagi membawa dokumen-dokumen yang seperti dahulu kala. Jadi apa sih kewenangan dari siapa sih yang berwenang dalam mengakses telemedicine ini? Yang pertama itu sudah pasti dokter. Dokter memiliki kewenangan terhadap telemedicine. Dokter yang memiliki SIP, surat izin praktek, berhak atas hal melihat biodata pasien dan rekam medis pasien tersebut. Selanjutnya itu ada undang-undang yang membahas tentang telemedicine. Jadi undang-undang yang membahas tentang telemedicine itu adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ada juga pada tahun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ada juga pada VP Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, pengaturan sistem informasi kesehatan. Jadi ada juga yang membahas tentang PP nomor 47 tentang 2016 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan, dan masih banyak lagi undang-undang yang membahas tentang telemedicine ini. Jadi pada contoh kasusnya itu ada namanya contoh kasus malpraktek penerapan telemedicine dalam perspektif hukum kesehatan. Pada malpraktek penerapan telemedicine dalam perspektif hukum kesehatan ini, dia tuh banyak yang bisa mengakibatkan malpraktek. Biasanya pada dokter-dokter yang tidak seharusnya mengakses, tapi dia mengakses, atau pasien harusnya menutupi biodata dia, tapi dokter ini melihat biodata itu demi kepentingan pribadi sendiri. Ini pada malpraktek penerapan telemedicine ini dalam perseptif hukum kesehatan ini pada tahun 2024 itu diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM. Selanjutnya itu ada juga contoh kasusnya itu hambatan telemedicine pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia, literatur review. Biasa ini kan pada tahun 2019 dilakukan hambatan telemedicine ini, terus dilakukanlah literatur review. Jadi literatur review ini membahas tentang telemedicine memberikan akses kesehatan jarak jauh yang berhak di masa pandemi, tetapi masih banyak tantangan teknisnya, sosial, dan sistem yang harus dialami agar layanan ini optimal di Indonesia. Pada kesempatan ini, referensi yang saya gunakan adalah mengenai Wheaton tahun 2001 telemedicine. Selanjutnya itu pada saya buat juga pada si Salzburg Kaur dan temannya pada tahun 2023 The Role of Telemedicine in Healthcare and Overwhelm and of the. Selanjutnya itu pada si juga
dapat dia itu pada tahun 2024. Sekian hasil presentasi saya mengenai telemedicine. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.